Halo sahabat Yakobian, selamat datang di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Santo Yakobus. Saya, Teresia Aryadini, akan menemani para sahabat Yakobian mengikuti perbincangan atau sharing ringan di sore hari ini bersama para konselor Sekolah Santo Yakobus, yaitu Bu Dea, Bu Siska, dan Pak Santo. Oke. Tema sharing kita kali ini adalah peran orang tua dalam mendampingi belajar anak di masa pandemi. Oke, kita langsung persilahkan saja para konselor muda kita. Bu Dea, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ambar. Halo sahabat Yakobian yang lagi di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Dea, konselor di unit SD. Pada Selasa sharing kali ini, saya ditemani juga oleh konselor cantik Bu Siska dari unit SMP dan konselor tampan Pak Santo dari unit SMA. Nah, Bu Siska, apa kabar Bu Siska? Baik, semoga juga Bu Dea dalam kondisi baik ya, dan para sahabat Yakobian juga sore hari ini dalam kondisi yang baik. Baik, tetap semangat ya Bu. Pastinya tetap semangat Bu Dea. Terima kasih. Pak Santo, apa kabar Pak? Sudah mulai bosankah karena PPKM terus diperpanjang? Wah, saya tidak pernah bosan, Bu. Apalagi banyak sahabat Yakobian yang menemani saya ya. Saya pikir tadi mau dibilang konselor cantik juga ya. Ya, tetap sehat, tetap bahagia Bu kalau saya Bu. Selalu bahagia. Syukurlah, baik. Terima kasih Bu Siska dan Pak Santo telah meluangkan waktunya untuk diskusi ya, untuk sharing di Selasa Sharing kali ini. Baik, para sahabat Yakobian, tema Selasa Sharing hari ini menarik dan berhubungan dengan kondisi saat ini loh, yaitu tentang peran orang tua dalam pendampingan belajar anak di masa pandemi. Masa pandemi ini sebenarnya mengembalikan fungsi awal keluarga sebagai tempat pusat segala aktivitas. Keluarga yang dimaksud ini adalah keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan tempat awal segala aktivitas dan sosok terdekat anak. Karena anak banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, apalagi di masa pandemi ini 24 jam di rumah saja, setiap harinya hanya dengan mama, hanya dengan papa, atau keluarga dan saudara dekat saja. Artinya, saat ini peran keluarga sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, menurut para narasumber kita nih, seberapa penting sih peran orang tua dalam kehidupan anak? Sepertinya boleh ya, Pak Santo sudah sangat ingin menanggapi nih. Silahkan Pak Santo. Iya, Ibu Dea. Ya, kalau dibilang sangat ingin menanggapi ya, sangat ya. Karena apa ya? Saya senang dengan tema yang kita akan bawakan hari ini gitu ya, bahwa temanya tuh peran orang tua dalam mendampingi belajar anak. Karena tema ini walaupun sering dibahas di mana-mana, walaupun sering diungkap di mana-mana, selalu menjadi tema yang sangat-sangat menarik gitu ya, tema-tema yang sangat-sangat relevan sekali. Karena apa? Ya karena kita masih dalam masa pandemi ya, dan kadang-kadang formulanya pun untuk mendampingi anak masih kita cari gitu ya. Maka kita bisa ngambil tema di sini peran orang tua, dan ini sebenarnya formula utamanya sih Bu Dea. Formula utamanya adalah peran orang tua ini. Bagaimana orang tua yaitu ayah dan ibu berperan gitu ya, berperan mengambil bagiannya, mengambil inisiatifnya, mengambil bagiannya yang utuh gitu ya untuk mendampingi anak gitu ya. Dan di masa pandemi ini tentunya peran orang tua ini kan terbagi-bagi ya, ayah tugasnya seperti apa, ibu seperti apa, dan di dalam masyarakat kita ini umumnya justru peran ibu sangat dominan gitu ya dalam mendampingi anak dalam belajar. Itu yang berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca, berdasarkan beberapa sumber yang saya dapatkan, bahwa peran orang tua ini sangat penting banget untuk perkembangan anak. Namun peran ibu atau peran mama gitu ya, peran bunda gitu ya, sangat dominan sekali. Terutama kalau kita bilang mendampingi dalam belajar. Itu sangat-sangat dominan gitu. Jadi, peran orang tua memang sangat penting. Tapi yang setelah saya lihat dan saya baca banyak informasi dan sumber, ternyata yang sangat dominan adalah peran mama gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena banyak hal ya, Bu Dea ya.
banyak hal mungkin nanti Bu Siska akan bisa menyampaikan kenapa ini bisa terjadi. Namun peran orang tua ya memang sangat-sangat penting dan tidak bisa diabaikan untuk bisa terus mendampingi anak dalam belajarnya. Begitu Ibu Dea. Oke, baik. Terima kasih Pak Santo. Wah, keren sekali ya Pak Santo sudah melakukan beberapa penelitian gitu ya, melihat berdasarkan beberapa hasil penelitian gitu ya. Ternyata peran mama atau peran ibu, peran bunda itu sangat penting, sangat berperan penting ketika mendampingi anaknya belajar. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Santo tadi itu juga sesuai loh dengan hasil survei yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu ke para sahabat Yakobian kelas 5, 6, dan 7. Berikut hasil surveinya. Iya, jadi dari kami memberikan pertanyaan, siapakah orang yang paling sering menemanimu ketika belajar? Dan ada beberapa pilihan. Pilihannya ayah, ibu, teman, kakak, adik, nenek, kakek, pengasuh, ataupun diri sendiri. Dan juga ada beberapa pilihan lainnya. Ternyata di sini hasilnya adalah pilihan yang terbanyak dipilih oleh anak-anak, oleh para sahabat Yakobian adalah ibu. Nah, mungkin yang lebih banyak meluangkan waktu untuk mendampingi anak ketika belajar adalah mama ya, atau ibu. Jadi pilihan terbanyaknya itu adalah ibu. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke sosok yang keibuan, Ibu Siska, yang pastinya lebih memiliki jiwa keibuan ya kan daripada Pak Santo yang kebapaan gitu ya. Nah, Bu Siska, boleh Bu sharing tanggapannya atau pendapatnya mengenai hasil survei yang tadi kita lihat bersama. Baik, terima kasih Bu Dea. Kalau misalnya tadi Bu Dea menanyakan, mengapa sih peran ibu lebih dominan gitu ya dalam pendampingan belajar anak? Ini menarik sekali Bu Dea, karena tadi berdasarkan dari grafik yang sudah diperlihatkan ya, dari hasil survei terhadap peserta didik kelas 5, 6, dan juga 7, cukup besar perolehan persentasenya yang memilih lebih sering belajar didampingi oleh ibu. Lebih dari setengah jumlah responden, yaitu sekitar 62,8% yang menjawab paling sering ditemani oleh ibu pada saat belajar. Nah, pendampingan anak, terutama dalam kegiatan belajar selama pandemi ini, dominan masih dilakukan oleh ibu atau mama seperti itu. Ini artinya ibu atau mama memiliki peran atau andil yang cukup besar selama ini dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, kenapa peran ibu dalam mendampingi anak belajar menjadi lebih dominan? Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Kalau misalkan saya bisa menjelaskan di sini, salah satunya mungkin kalau kita lihat dari data pekerjaan orang tua peserta didik Yakobus ya, memang lebih banyak ibu di sini yang aktivitas kesehariannya adalah ibu rumah tangga, ataupun jika sang ibu bekerja, pekerjaannya adalah wira swasta atau freelancer seperti itu ya, sehingga pekerjaannya itu sifatnya lebih fleksibel, dapat dilakukan dengan lebih mudah dilakukan sambil disambi kayak gitu ya, seperti misalkan contohnya online shop atau lain sebagainya. Sehingga ibu lebih mempunyai banyak waktu, punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mendampingi anak-anak untuk belajar. Salah satunya ya kegiatan belajar selama pandemi ini, seperti itu. Atau bisa juga ibu itu dipandang oleh anak-anak sebagai sosok yang lebih peka atau yang lebih tahu persis apa yang dirasakan oleh anak-anak. Karena hal inilah, maka anak-anak bisa merasa lebih nyaman, lebih percaya, dan juga yakin pada sang ibu jika dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Meski dalam beberapa kasus, banyak juga sih anak yang ternyata bisa lebih dekat dengan ayah atau dengan anggota keluarga yang lain, kayak gitu. Nah, selain itu, Bu Dea dan juga Pak Santo, para sahabat Yakobian, selama pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini, di sini orang tua memiliki peran sebagai tutor untuk anak, atau diharapkan orang tua bisa menghadirkan peran guru di dalam rumah ketika belajar. Nah, bagi kebanyakan anak, ibu di sini dinilai cukup sabar dan juga paling bisa mengerti mengenai kondisi anak dalam menghadapi anak-anak, terutama dalam proses belajar ya.
Maka dari itu untuk orang tua mungkin perlu adanya kesabaran dalam membimbing anak dan juga dalam memberikan pengajaran dengan penuh kasih sayang, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya agar anak merasa nyaman dan juga merasa aman dengan situasi belajar yang ada di rumah, terutama dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Dan itu mungkin sudah orang tua berikan selama ini, sehingga dari hasil survei yang tadi sudah kita lihat bersama ya, bahwa orang tua di Yakobus atau di sini lebih cenderung kepada ibu atau mama, merupakan sosok yang paling sering mendampingi anak-anak dalam belajar. Seperti itu, Bu Dea. Ya, betul sekali ya Bu Siska. Memang sesibuk apapun seorang ibu, itu pasti akan selalu meluangkan waktunya untuk anak-anaknya ya. Walaupun si mamah ini sambil bekerja, sambil WFH mungkin, atau sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, sambil ngupasin bawang, atau sambil setrika, nyapu-nyapu gitu kan ya. Tetapi tetap memantau, bahkan mendampingi anaknya ketika belajar gitu ya. Nah, mungkin karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Siska tadi, bahwa sosok mama ini selalu ada untuk anaknya. Sosok mama ini menjadi sosok yang paling mengerti anaknya, gitu ya. Jadi anak merasa paling dimengerti oleh sosok ibu tersebut. Nah, begitu. Dan juga apa tadi yang dijelaskan oleh Ibu Siska itu ternyata sesuai juga loh dengan hasil survei yang telah kami lakukan kepada para sahabat Yakobian. Hasil surveinya itu mengenai siapakah orang yang paling mengerti dirimu. Nah, seperti ini hasil surveinya. Kami juga memberikan beberapa pilihan, sama seperti tadi pertanyaan saat siapakah orang yang paling sering menemanimu ketika belajar. Ya, hasil survei berikutnya. Mengenai siapakah orang yang paling mengerti dirimu. Nah, ini dia hasil surveinya. Jadi ternyata pilihannya juga banyak memilih ibu atau mama sebagai peran atau sosok yang paling mengerti para sahabat Yakobian gitu ya. Sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Siska, mungkin karena keberadaan mama itu selalu hadir untuk anaknya, selalu ada di samping anaknya, dan selalu mendampingi anaknya, jadi si anak merasa bahwa ibu atau mama itu adalah sosok yang paling mengerti mereka. Gitu. Nah, memang para sahabat Yakobian, kasih ibu itu sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Padahal kalau di rumah ya, yang paling sering memberi itu ayah ya, yang paling sering memberi uang jajan, lebih tepatnya itu kan papa nih. Nah, menurut tanggapan Bapak Santo bagaimana? Soalnya dari tadi hasil surveinya itu ternyata lebih banyak memilih ibu atau mama. Apakah peran ayah itu tidak penting dalam mendampingi anaknya? Atau sosok ayah itu tidak pengertian kepada anaknya? Gimana Pak Santo? Memang tidak bisa dipungkiri ya, Ibu Dea dan para sahabat Yakobian, memang data ini kan kalau kita bicara data ini adalah hasil yang sesungguhnya gitu ya, tidak mungkin ini hasil yang dibuat-buat gitu ya, apalagi kita survei gitu ya, berdasarkan mereka yang mengalami bagaimana mereka merasakan perasaan itu. Maka saya senang sekali gitu ya, saya senang sekali bahwa karena tema kita kan peran orang tua ya, jadi kalau kita bicara peran orang tua itu tidak hanya kita bicara soal satu sisi gitu ya, atau siapa yang berperan atau tidak siapa yang tidak berperan. Nah, ketika kita lihat hasil data tersebut bahwa dikatakan ibu lebih dominan gitu ya, ibu lebih dominan artinya orang tua di sini berperan besar loh. Di sekolah kita ini orang tua berperan besar sekali gitu loh. Bahwa orang-orang tua ini memang sangat care, sangat aware dengan anak-anak mereka terutama dalam hal belajar. Ya kalau dari sisi Bapak mungkin yang terjadi adalah, dan bukan sekedar mungkin sih, pengalaman dari beberapa orang gitu ya, bahwa ayah tuh lebih cenderung menemani dari sisi bukan belajarnya lebih banyak, tapi bagaimana mengembangkan sisi praktis gitu ya. Kadang-kadang kalau anak belajar gitu ya lalu gagal, itu biasanya yang penyemangatnya itu lebih banyak yang praktis itu ayah biasanya. Atau kalau anak main sepeda gitu ya, anak-anak main sepeda. Kalau mama kan gitu anaknya jatuh langsung lari gitu ya, langsung lari terus ya istilahnya ada yang marah juga, tapi ada juga banyak yang care-nya banget gitu ya. Ketika anak belajar main sepeda, udah nggak usah main lagi, nanti jatuh gitu ya. Nanti aja. Sedangkan kalau ayah kan, ya udah nggak apa-apa jatuh.
dengan gitu kamu kan akan belajar. Yuk kita coba lagi gitu. Jadi lebih kepada hal praktis sih. Jadi ayah tuh kayak misalnya dapat ulangan atau lagi belajar ulangan jelek nih, kebanyakan kan kalau ibu kasih ibu sepanjang zaman gitu ya, tadi ya, kasih ibu sepanjang jalan gitu ya, maka ngocehnya juga sepanjang jalan sepanjang zaman gitu ya. Ngedumel marah-marahnya sepanjang jalan sepanjang zaman, yaitu ibu. Memang itu peran ibu gitu loh, itu istimewanya ibu. Sedangkan kalau ayah ya hanya ya udah besok belajar lagi, ya cukup karena ibu sudah mengambil bagiannya, maka ayah mengambil bagian. Itu pun peran loh, bahwa saling menguatkan dalam keluarga itu peran. Dan mendampingi anak belajar tidak serta-merta harus selalu nyuruh, tidak serta-merta harus selalu memerintah supaya anak belajar. Cukup dengan, ya jangan lupa belajar, diingatkan. Itu sudah mengambil peran. Jadi, para sahabat Yakobian, orang tua di rumah, jangan pernah berkecil hati atau jangan pernah merasa tidak pernah mengambil peran. Gitu ya, karena anak pun ditegur dengan, jangan lupa belajar, itu perasaannya udah seneng banget loh. Dan itu sudah mengambil peran. Seperti itu sih budaya, menurut yang setelah saya amati dan sebagai perwakilan bapak-bapak ya. Wah, luar biasa sekali. Jiwa kebapaan Pak Santo nih yang berbicara ya. Baik, jadi memang betul ya Pak, peran mama atau ibu itu memang lebih sering melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang lebih mendetail. Contohnya ketika mendampingi anak belajar gitu ya, biasanya mama itu lebih ke menanyakan tugas apa kamu hari ini, atau bagaimana nilai-nilaimu, dilihat, diperhatikan satu persatu dengan sangat mendetail, tetapi peran ayah di sini lebih ke support anaknya. Ketika anaknya mendapatkan nilai yang kurang bagus, pasti sosok ayah ini selalu memberi semangat kepada anaknya, gitu ya. Jadi bukan berarti peran ayah itu tidak penting, peran ayah itu juga sangat penting ya. Bahkan bukan hanya tentang kuantitas seberapa sering sang ayah itu mendampingi anak atau menemani anak, melainkan kualitas dan pengalaman bersama ayah itu biasanya berkesan lebih mendalam, gitu ya, masuk ke hati anaknya. Jadi kalau tadi kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah pun sepanjang masa. Tuh, baik, sahabat Yakobian, dimanapun berada, tadi kita sudah membahas tentang siapa yang paling sering mendampingi belajar dan siapa yang paling sering mengerti anak. Nah, mama berperan penting, papa juga berperan penting. Sekarang kita mau membahas nih, bagaimana sih perasaan anak ketika bersama orang tuanya. Di sini menurut hasil survei, kami juga melakukan survei mengenai bagaimana perasaan mereka ketika belajar bersama dengan orang tuanya. Nah, dan hasilnya ternyata kebanyakan dari hasil survei ini, para sahabat Yakobian menjawab bahwa mereka merasa sangat nyaman saat belajar dan didampingi oleh orang tuanya. Bukan hanya ayah atau bukan hanya ibu saja ya, tetapi oleh kedua orang tuanya. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Siska mungkin ya. Ibu Siska atau Pak Santo boleh menanggapi. Menurut Bu Siska atau Pak Santo nih, kan yang paling sering mendampingi anak belajar adalah mama gitu ya, adalah ibu. Tetapi ternyata mereka sangat merasa nyaman loh ketika belajar bersama mama dan papa dan papanya gitu kan. Bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu? Ya, Silakan, karena Bu mama Siska. paling dominan, silakan Ya, dari mama. silakan Bu Siska dulu, perwakilan mama. Baik, terima kasih Bu Dea dan juga Pak Santo. Saya jadi mewakili mama-mama nih ya, Pak Santo ya. Oke, mengenai bagaimana perasaan anak ketika belajar bersama orang tua. Sebenarnya belajar dengan didampingi oleh orang tua pastinya akan merasa menyenangkan sekali ya, Bu Dea dan juga para sahabat Yakobian. Anak-anak di sini bisa merasa lebih diperhatikan dan juga akan muncul perasaan nyaman dan aman dalam diri mereka. Nah, hal tersebut juga akan membuat anak nih menjadi lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh seperti itu ya dalam menjalani proses kegiatan belajar saat di rumah. Orang tua pun juga perlu menyadari bahwa suasana di rumah itu juga turut mendukung perasaan anak saat sedang belajar. Bagaimana kita bisa mengkondisikan atau menciptakan suasana yang nyaman itu untuk belajar. Seperti sekarang ini kan kita juga masih harus terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Jadi sebenarnya tidak hanya ketersediaan fasilitas yang mendukung selama proses belajar saja,
Tetapi lepas dari itu, ternyata kehadiran orang tua dan juga adanya perhatian yang dicurahkan oleh orang tua itulah yang menjadi faktor keberhasilan anak dalam belajar. Karena anak akan merasa senang atau juga bahagia. Nah, dari perasaan yang positif ini, maka turut memengaruhi mood anak dalam belajar. Seperti itu, Bu Dea, kalau dari saya. Luar biasa sekali tanggapan dari Bu Siska. Berarti bukan cuma peran mama aja ya, karena Bu Siska ini perwakilan mama nih, tapi nggak cuma pro ke mama ya, tetapi kedua orang tua itu penting ya dalam mendampingi anaknya, apalagi di masa pandemi ini. Ketika masih PJJ, ternyata peran orang tua itu sangat penting dalam mendampingi anaknya belajar. Kalau dari Bapak Santo, silakan. Iya, sebenarnya prinsip sederhananya adalah ketika anak dalam tumbuh kembangnya, apalagi dalam proses belajar, itu yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah dua hal, nyaman dan aman. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengambil peran gitu ya. Silakan para sahabat Yakobian mengambil peran untuk siapa yang akan memberikan rasa aman, siapa yang akan memberikan rasa nyaman. Tapi biasanya gitu ya, seperti tadi hasil survei, yang memberikan rasa nyaman itu kebanyakan adalah sisi seorang ibu gitu ya. Karena nyaman sekali anak ketika belajar sama ibu, ini udah mungkin hebatnya Tuhan gitu ya, hebatnya Tuhan menciptakan seorang wanita yang menjadi ibu tuh bisa benar-benar menciptakan rasa nyaman bagi anak untuk belajar ataupun berbagi cerita. Sedangkan hebatnya lagi Tuhan menciptakan laki-laki menjadi seorang ayah adalah bagaimanapun bentuknya ayah gitu ya, bagaimanapun perilakunya ayah, pasti selalu membuat anak itu merasa aman. Gitu ya, karena hal-hal yang praktis gitu ya, hal-hal yang kreatif yang biasa diciptakan oleh ayah itu membuat anak-anak merasa aman ketika belajar bersama atau didampingi oleh ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Begitu sih Bu Dea. Betul sekali ya, jadi peran ayah dan ibu itu sama-sama penting begitu ya. Karena memang orang tua itu merupakan guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Betul tidak, Bu Siska, Pak Santo? 7 sekali saya, bahkan sampai 10. Ya. Bukan 7, 10. Oke, setuju 10 kali gitu ya. Iya, jadi mulai dari anak itu baru lahir, ketika masih bayi, belajar bicara, belajar berjalan, masa balita, kanak-kanak, hingga saat ini masuk ke masa remaja, bahkan hingga sampai nanti ketika dewasa, tetap orang tualah yang menjadi guru utama, yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi, di saat masa pandemi ini, orang tua itu memegang peranan penting untuk mengorganisir kondisi belajar di rumah, seperti tadi kata Bu Siska ya, seperti tadi penjelasan dari Bu Siska, mengorganisir ketika belajar di rumah itu gimana sih suasananya supaya tenang, supaya nyaman, dan juga supaya tetap aman gitu ya belajar di rumah. Dan pastinya peran kedua orang tua ini sangat penting untuk mendukung dan menunjang semangat belajar anak. Gitu ya. Baik, para sahabat Yakobian, kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil survei tadi dan juga hasil diskusi tadi bersama Ibu Siska dan Pak Santo, yaitu kehadiran orang tua sangatlah penting dalam kehidupan anak. Jadi bukan hanya mama saja atau papa saja, ketika mama dan papa bekerja sama dalam mendampingi dan mendidik anak, maka proses tumbuh kembang anak berjalan dengan sangat baik, dan mereka akan menjadi anak-anak yang terbaik di masa depan nanti. Ya, itulah arti keluarga, bukan? Yaitu saling. Jadi arti keluarga itu saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, saling menyayangi, dan mencintai. Baik, para sahabat Yakobian, tadi kita sudah berdiskusi tentang peran orang tua dalam perkembangan anak, khususnya ketika belajar. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang ya, jika kita hanya mendengarkan saja, kita hanya mendengarkan penjelasan saja, tetapi tidak ada aksi nyatanya. Seperti kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Nah, mungkin Bu Siska atau Pak Santo nih, boleh dong sharing-sharing sedikit mengenai tips untuk meningkatkan quality time bersama keluarga. Atau tips cara mendampingi anak belajar supaya mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Boleh Bu Siska atau Pak Santo? Jadi nanti bisa langsung diterapkan oleh orang tua di rumah, gitu ya. Ya, saya berinisiatif untuk memberikan kepada ibu yang lebih dominan. Masih tetap ya. Masih tetap ya. dengan ibu yang dominan ya. Ladies first, oke, baik, silakan Bu Siska. Sebenarnya bukan
yang lebih dominan ya, tapi ini bentuk menghargai perempuan, saya rasa seperti itu ya Pak Lukas ya. Ya, memberikan kesempatan memang. Oke. Terima kasih Pak Santo dan juga Bu Dea, para sahabat Yakobian. Kalau misalkan di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tips, mungkin saya akan memberikan tips secara general ya, mengenai pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Yaitu tips saya yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang kuat antara anak dengan orang tua ataupun sebaliknya seperti itu ya. Keluarga itu akan menjadi sumber kebahagiaan kalau semua orang yang ada di dalamnya itu memiliki ikatan emosional yang kuat. Satu sama lain bisa saling membutuhkan dan juga saling memengaruhi. Nah, ikatan emosional ini yang terjadi dengan erat akan membuat kita merasa bahwa kebahagiaan satu orang ini akan menjadi kebahagiaan bersama. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nanti salah satu dalam anggota keluarga itu ada yang merasa sedih, mungkin itu juga akan memengaruhi perasaan anggota keluarga yang lain. Jika di dalam sebuah keluarga ini sudah ada terjalin ikatan emosional yang erat, maka mereka akan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang bisa membuat perasaan lebih nyaman, lebih aman, dan juga bahagia. Sehingga di dalam keluarga ini kita bisa saling support satu sama lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa menciptakan hubungan yang erat nih di dalam keluarga, baik antara anak maupun orang tua? Mungkin bisa dengan melakukan hobi bersama, atau berolahraga pagi bersama, seperti itu ya, menonton film, atau hanya sekedar bercerita bersama mama papa, ini juga bisa menguatkan dan mempererat ikatan emosional di dalam suatu keluarga. Itu Bu Dea kalau dari saya. Ya, langsung saya sambung aja, Ibu. Boleh langsung, silakan Pak. Karena kan saling, jadi saling bersautan antara dari ibu dan ayah Oke. gitu ya. Saling, keluarga kan ya, saling. Ya, jadi kalau buat saya sendiri gitu ya, Bu ya, kalau diminta tipsnya hanya sederhana, satu hal. Prinsip kita dalam mendampingi anak baik sebagai guru, konselor maupun sebagai orang tua yang selalu saya gemahkan dan saya gaungkan adalah mari kita masuk lewat pintu mereka dan kita keluar lewat pintu kita. Mari kita coba mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak. Kita cari sebagai orang tua gitu ya, karena air terjun itu tidak naik ke atas tapi turun ke bawah. Dan peran kita sebagai orang tua adalah seperti air terjun. Kita turun, kita selami anak kita cari tahu, lalu caranya gimana lewat pintunya mereka. Kalau mereka senang bermain apa, seperti tadi Ibu Siska bilang, atau olahraga apa, mungkin kita cari tahu kebutuhan, kita cari tahu apa yang dia inginkan dengan berolahraga, karena anaknya suka berolahraga. Kalau dengan bermain gadget, ya selama kita dampingi, kita masuk lewat bermain gadget, kita cari kebutuhan mereka, sehingga kita bisa membantu tepat sasaran sesuai dengan perkembangan mereka. Karena tidak setiap anak itu tidak ada yang sama caranya bertumbuh dan berkembang. Maka kita pun sebagai orang tua tidak ada cara yang sama untuk mendidik anak. Tidak ada cara yang paten gitu ya. Semua cara bisa kita coba, yaitu dengan cara menyelami anak tersebut, dengan cara masuk lewat pintu anak tersebut, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, karena kita bisa mendidik bersama-sama dengan keinginan dan kebutuhan anak. Seperti itu tips dari saya, Ibu Dea dan Ibu Siska dan para Yakobian di rumah. Wah, hebat sekali. Tips dari Bu Siska, tips dari Pak Santo, itu ternyata sangat luar biasa, sangat bagus, dan dapat langsung dipraktekkan oleh para orang tua di rumah ya. Baik. Terima kasih Bu Siska dan Pak Santo atas kesediaan waktunya untuk diskusi bersama dan tips-tipsnya yang bisa langsung dipraktekkan nih ya, supaya mama papa dapat selalu hadir, mengerti, mendampingi proses belajar dan perkembangan anak, menciptakan hubungan yang kuat dengan melakukan kegiatan bersama, begitu ya Bu Siska. Mungkin seperti kalau di pagi hari berjemur bersama, lalu sambil sharing atau cerita pengalaman kemarin gitu ya, bersama dengan anggota keluarga, supaya membuat perasaan anak dan perasaan anggota keluarga itu lebih nyaman dan aman. Dan juga tadi tips dari Pak Santo adalah kita masuk melalui pintu mereka dan kita keluar melalui pintu kita. Wah, sangat luar biasa sekali. Baik, kalau begitu. Kami juga berterima kasih untuk para sahabat Yakobian dimanapun berada yang telah menyaksikan acara Selasa Sharing pada hari ini. Semoga di acara Selasa Sharing hari ini
ini dapat bermanfaat dan semoga semua orang tua, Bapak Ibu guru dapat menjadi air terjun, seperti kata Pak Santo tadi, kita masuk melalui pintu mereka dan kita keluar melalui pintu kita. Sehingga kita semua dapat mendidik, membimbing dan mendampingi anak-anak secara penuh 100%, setulus hati, serta kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ambar. Sangat menarik nih sharing kita sore hari ini. Saya sudah mendengarkan tips-tips dari Bu Siska, Pak Santo, apalagi yang saya yang jadi orang tua gitu ya, punya anak di usia remaja, di usia anak-anak, tidak mudah, apalagi di masa pandemi. Memang kita yang harus tetap semangat, jangan sampai kita yang kendor. Kalau kita yang kendor, wah anak-anak juga akan ikut, karena kita yang menjadi teladan buat mereka. Oke, nah terima kasih Bu Dea, terima kasih Bu Siska, terima kasih Pak Santo, dan para Yakobian. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih para Yakobian, sahabat Yakobian, sudah hadir bersama kami di program Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling di Sekolah Santo Yakobus. Kita akan bertemu kembali di bulan depan dengan topik pembahasan yang berbeda dan yang menarik juga, dengan narasumber yang pastinya dinanti para sahabat Yakobian. Jangan lupa subscribe, like channel Sekolah Santo Yakobus dengan salam Yakobian. Religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Salam Yakobian.